Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi dengan tema Sosialisasi dan Kepribadian yang beranggotakan yang pertama Abim Nur Rahim, yang kedua Ahmad Ramadan Badri, yang ketiga Ahmad Zulhan Nababi, yang keempat Alfian Nuraini, dan yang kelima yaitu Alim Fitri Astuti. Judul kami yaitu Sosialisasi dan Kepribadian. Tema dan materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu yang pertama yaitu sosialisasi sebagai proses penting bagi perkembangan individu. Yang kedua yaitu keluarga sebagai agen utama sosialisasi. Yang ketiga teman sebagai agen dalam membangun relasi sosial. Yang keempat media massa agen multifungsi dalam pendidikan. Dan yang kelima yaitu perkembangan manusia perspektif teori. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu sosialisasi sebagai proses penting bagi perkembangan individu. Pengertian sosialisasi yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya. Kemudian manfaat sosialisasi yang pertama yaitu masyarakat dapat memahami perilaku mana yang seharusnya diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Kemudian sosialisasi selalu dimulai dari lingkungan keluarga sebagai kesatuan kecil. Misalnya seorang yang dilahirkan pada awalnya tidak mengetahui siapa dirinya, walaupun di dalam dirinya terdapat potensi untuk berkembang. Kemudian proses sosialisasi sangat penting bagi manusia, karena proses sosialisasi berlangsung sepanjang hidup dan karena manusia adalah makhluk sosial. Kemudian apabila ada orang individu kurang bersosialisasi dengan lingkungannya sekitarnya, maka seseorang individu tersebut sulit untuk bisa mengenal masyarakat. Kemudian proses sosialisasi. Ada beberapa proses sosialisasi yaitu yang pertama yaitu menurut pemikiran George Herbert tentang proses sosialisasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seseorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua yaitu tahap meniru. Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang, anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan diri sendiri dengan penuh kesadaran. Yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Kemudian teori Looking Glass of Self. Menurut Carlos H. Cooley, ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, kita membayangkan bagaimana kita di mata seseorang. Yang kedua yaitu kita membayangkan bagaimana orang lain meniru kita. Yang ketiga yaitu bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu macam-macam sosialisasi. Ada 2 macam-macam sosialisasi. Yang pertama yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi yang paling awal dari seseorang individu sebelum masuk ke dalam bagian dari masyarakat.
Yang kedua, kemudian contoh sosialisasi primer yaitu sejak Ahmad kecil ibunya selalu mengajarkan bagaimana bersikap sopan santun kepada orang yang lebih tua. Kemudian sosialisasi sekunder yaitu bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga. Contohnya yaitu Adi berteman akrab dengan Aldi, maka itu ia saling bersosialisasi bersama di saat mereka berdua sedang bermain. Kemudian cara terjadinya sosialisasi. Yang pertama yaitu memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menginginkan lestarinya masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Kemudian fungsi sosialisasi. Dari sudut pandang individu, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Kemudian kepentingan masyarakat, sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Kemudian tujuan sosialisasi. Setiap orang dapat hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat jika menghayati nilai dan norma di dalam kehidupan. Setiap orang dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan harapan masyarakat yang memiliki budaya, di mana budaya tersebut mengikat para warganya. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan keutuhan masyarakat tersebut dapat terjadi bila antara warganya saling berinteraksi dengan baik. Kemudian poin yang kedua yaitu keluarga sebagai agen utama sosialisasi. Istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjukkan beberapa pengertian. Menurut Horton dan Hun dalam J. Dwinarko dan Bagong Yuan Suyanto yaitu yang pertama sekelompok masyarakat yang memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua pasangan perkawinan dengan satu tanpa anak, sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan darah dan perkawinan satu orang entah duda atau janda dengan beberapa anak, pasangan nikah yang mempunyai anak. Kemudian keluarga, menurut Friedman, keluarga adalah sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas suatu rangkaian bagian yang sangat saling bergantungan dan dipengaruhi bila baik oleh struktur internal maupun eksternalnya. Kemudian fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi afektif. Yang kedua fungsi sosialisasi. Yang kedua yaitu fungsi sosialisasi dan tempat sosialisasi. Yang ketiga fungsi reproduksi. Yang ketiga fungsi ekonomi. Dan yang keempat yaitu fungsi perawatan. Kemudian peran keluarga. Ayah itu berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan memberi rasa aman serta sebagai kepala keluarga. Yang kedua yaitu ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, pelindung pengasuh, dan pendidik anak-anaknya. Kemudian anak-anak melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni terkait tentang teman sebagai agen dalam membangun relasi sosial. Ya, di sini teman memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial,
yakni yang pertama, teman sebaya berperan untuk memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional bagi seorang anak. Yang kedua, teman sebaya juga berperan untuk mengajarkan berbagai keterampilan sosial bagi anak. Lalu, yang ketiga, teman sebaya mengajarkan kemampuan untuk mengontrol diri, tidak mudah marah, dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, teman sebaya juga mengajarkan keterampilan bagaimana memecahkan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teman sebaya juga berperan sebagai agen sosialisasi bagi anak lainnya. Teman sebaya sebagai agen sosialisasi tercermin dari kebiasaan anak untuk saling mengingatkan mengenai aturan-aturan sekolah. Nah, oleh karena itu, di sini pentingnya kita mencari teman sebaya yang memberikan dampak positif bagi kita, yakni dengan melakukan hal-hal yang baik sehingga kita tidak terjerumus dalam lingkungan pertemanan yang membuat kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi peran teman sebaya ini sebagai pendukung diri kita untuk melakukan pengembangan diri agar menjadi lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu media massa agen multifungsi dalam pendidikan. Analisis pola interaksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis terhadap struktur kekuasaan di masyarakat beserta imbasnya terhadap persekolahan. Yang kedua, analisis terhadap hubungan antara sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat. Yang ketiga, struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah. Adapun 4 model untuk menjelaskan fungsi media massa dalam pendidikan, yaitu 1. Model jendela, yang kedua model aktor, yang ketiga model kolektif, dan keempat model biotopi. Pengaruh media terhadap kebijakan pendidikan, yang pertama yaitu sebagai ruang publik untuk mencari informasi tentang sebuah partai. Yang kedua, sebagai ruang publik untuk menyampaikan pendapat, ide, saran, kritik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan politik. Yang ketiga, sebagai ruang publik untuk berdebat dan mempertajam ide di bidang politik. Yang keempat, sebagai ruang publik untuk propaganda partai termasuk program-program dan kebijakan-kebijakan partai. Yang terakhir yaitu sebagai ruang publik untuk mendiskreditkan kelompok lain dalam Fakmet Sospol, pengaruh media terhadap politik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Ada beberapa pendekatan atau teori dalam perkembangan manusia, di antaranya yang pertama pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang sangat fundamental yang membimbing tingkah laku individu atau perkembangan manusia tersebut. Yang kedua adalah pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh atau bisa dibentuk melalui pengkondisian dari lingkungan tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif evolusioner yang didasarkan pada prinsip evolusi yang ditunjukkan oleh Charles Darwin dengan merujuk kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. Dan yang keempat adalah pendekatan Imam Al-Ghazali. Pendapat ini menyatakan bahwa individu sudah membawa fitrah sejak dia lahir, fitrah yang sehat dan seimbang, yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkungan yang memberikan pendidikan sebagai suatu perkembangan. Sedangkan pendapat para ahli menyatakan bahwa teori perkembangan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah teori nativisme. Teori nativisme ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh
faktor-faktor pembawaan manusia sejak lahir. Yang kedua adalah teori empirisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan manusia dibentuk ataupun dipengaruhi melalui pengalaman-pengalaman sejak dia lahir sampai dia dewasa. Yang terakhir adalah teori konvergensi. Teori ini merupakan teori gabungan antara nativisme dan empirisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh pembawaan serta pengalaman sejak ia lahir hingga dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.